Zaril Siti Nurbaya. Lalu selanjutnya ada Muhammad Aji Danor, Kia Diva, Bella Amalia, Bagas Prasetyo, Dian Ayu, dan Ardo. Di next. Oke, yang pertama ini ada apa sih target audiens itu? Target audiens adalah sekelompok orang yang ditargetkan oleh sebuah brand sebagai target pemasaran yang dimana mereka ini adalah orang-orang yang perlu kita kenali karakteristiknya untuk menyusun strategi pemasaran, seperti misalnya melalui usia, jenis kelamin, latar belakang, pendidikan, status ekonomi, domisili, dan lainnya. Sebagai pembisnis pun kita penting untuk memahami target audiens yang akan kita tuju agar nantinya strategi pemasaran yang akan kita lakukan ini dapat efektif dan memberikan hasil yang maksimal. Target audiens ini adalah kelompok atau segmen pasar yang paling potensial untuk membeli produk atau menggunakan layanan tertentu. Dalam strategi pemasaran, memahami target audiens adalah langkah kunci untuk mencapai kesuksesan. Sebelum kita melakukan pemasaran, penting untuk memahami siapa sih target audiens yang kita akan tuju dan apa sih kebutuhan mereka. Melalui penelitian dan analisis pasar, tentunya perusahaan tuh dapat mengetahui karakteristik dari demografi, psikografi, dan perilaku target audiens dan lain-lain. Demografi ini meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan wilayah geografis. Lalu psikografis ini mencakup nilai kepribadian dan minat target audiens, sedangkan perilaku mencakup kebiasaan belanja, preferensi merek, dan pola konsumsi. Dengan memahami karakteristik target audiens, perusahaan itu dapat menyesuaikan pemasaran dan komunikasi untuk mencapai audiens dengan cara yang paling efektif. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan media sosial, iklan online, konten pemasaran, dan metode pemasaran lainnya yang sesuai dengan karakteristik target audiens. Menentukan target audiens yang tepat juga membantu perusahaan untuk menghemat biaya pemasaran dan sumber daya yang berharga. Dalam menjalankan strategi pemasaran, penting untuk selalu memperbarui dan memperbaiki pemahaman target tentang untuk memperbaiki pemahaman tentang target audiens, perubahan tren pasar, kebiasaan konsumen, dan perubahan lingkungan bisnis dapat memengaruhi karakteristik dan preferensi target audiens. Oleh karena itu, perusahaan tuh perlu memperbarui pemahaman tentang target audiens untuk mereka mengoptimalkan strategi pemasaran dan mencapai kesuksesan dalam bisnis. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada target audiens berdasarkan karakteristik demografi. Target audiens berdasarkan karakteristik demografi melibatkan segmentasi pasar berdasarkan faktor-faktor demografis yang mencakup aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, lokasi geografis, dan lain sebagainya. Ini tuh membantu perusahaan atau pemasar dalam memahami lebih baik siapa calon pelanggan mereka dan bagaimana mereka dapat menyesuaikan pesan pemasaran untuk mencapai kelompok tertentu. Yang pertama yaitu berdasarkan usia. Penting untuk mengetahui rentan usia yang paling relevan dengan produk atau layanan. Misalnya produk perawatan kulit mungkin lebih menarik bagi kelompok usia 25-40 tahun. Sementara mainan anak itu lebih ditargetkan pada anak-anak usia 3-10 tahun. Yang kedua itu jenis kelamin. Jenis kelamin ini memainkan peran penting dalam menentukan preferensi dan kebutuhan konsumen. Beberapa produk atau layanan mungkin lebih disukai oleh pria atau wanita, atau bahkan dirancang khusus untuk mencakup kedua jenis kelamin. Yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan ini mencerminkan daya beli. Target audiens berdasarkan pendapatan dapat membantu menyesuaikan harga atau menawarkan promosi yang sesuai dengan tingkat kelayakan keuangan mereka. Yang ketiga itu ada yang keempat yaitu ada pendidikan. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan menilai informasi. Produk atau layanan yang memerlukan pemahaman mendalam mungkin lebih sesuai untuk target audiens dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu wilayah geografis. Target audiens geografis berdasarkan pada lokasi atau wilayah geografis di mana target audiens berada.
Misalnya restoran cepat saji mungkin menargetkan audiens di wilayah perkotaan yang sibuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, target audiens berdasarkan karakteristik psikografi, yaitu meliputi aspek yang pertama adalah gaya hidup. Di sini dimaksudkan menentukan target audiens berdasarkan memahami dan menargetkan orang-orang dengan gaya hidup tertentu. Contohnya seperti eh, target audiens yang pecinta petualangan, penggemar seni, atau pekerja keras. Kemudian yang kedua berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan, yaitu menyesuaikan dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh audiens seperti faktor agama dan ideologi. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan minat dan hobi, yaitu dengan menargetkan audiens yang memiliki minat dan hobi yang spesifik seperti olahraga tertentu, hobi membaca buku, ataupun minat dalam musik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada target audiens berdasarkan karakteristik perilaku. Yang pertama di sini adalah kebiasaan konsumen, melibatkan penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan cara orang melakukan pembelian. Nah, ini itu mencakup apakah keputusan pembelian mereka ini impulsif, direncanakan dengan matang, atau melibatkan perbandingan harga. Contoh, pembeli yang impulsif, misal ada produk yang dijual flash sale, lalu stoknya terbatas dan hanya bisa dibeli pada tanggal tertentu. Kadang kita sebagai konsumen yang tadinya nggak mikir nih mau beli, tiba-tiba punya rasa mau beli produk itu karena adanya flash sale di tanggal yang ditentukan dan nggak tahu lagi di kapan akan ada lagi gitu. Maka strategi-strategi yang dilakukan adalah bisa dengan mengadakan diskon dengan stok yang terbatas. Terus kalau yang direncanakan itu dengan matang, seperti biasanya dia udah tahu mau apa. Contoh orang yang merencanakan pembelian produk skincare dengan matang. Mereka ini cenderung mempertimbangkan jenis kulit, masalah kulit, dan mencari produk dengan bahan-bahan yang sesuai. Nah, makanya strategi pada penjualan skincare ini harus menyediakan informasi rinci tentang kandungan, manfaat, dan cara penggunaan produk skincare. Lalu yang kedua, loyalitas pelanggan. Berfokus pada konsumen yang sudah setia dan menciptakan strategi pemasaran untuk mempertahankan hubungan jangka panjang melalui program penghargaan atau penawaran khusus. Contohnya mungkin pada suatu brand tersebut meluncurkan program loyalitas yang memberikan poin setiap kali pelanggan melakukan pembelian produk. Setiap poin dapat ditukarkan dengan diskon, sampel produk eksklusif, atau bahkan memberikan produk secara gratis setelah mencapai jumlah poin tertentu. Lalu yang ketiga, interaksi dengan merek. Berfokus pada konsumen yang aktif berinteraksi dengan merek, termasuk melalui media sosial, ulasan online, atau program loyalitas. Merek menganggap media sosial sebagai saluran utama untuk berinteraksi dengan konsumen. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, dan lain-lain yang sudah kita ketahui digunakan untuk membagikan konten terkini, berkomunikasi langsung dengan pengikut, dan menciptakan komunitas yang terlibat. Next. Lalu ada target audiens berdasarkan karakteristik geografis. Sementara itu, tipe target audiens geografis berdasarkan pada lokasi atau wilayah geografis di mana target audiens berada. Target audiens berdasarkan karakteristik geografis adalah pendekatan pemasaran yang menetapkan audiens tertentu berdasarkan lokasi geografis atau wilayah tertentu. Dalam konteks ini, perusahaan atau pemasar menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar lebih sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan preferensi konsumen yang berada di suatu daerah atau lokasi geografis. Contoh paling sederhana bisa dilihat pada bisnis lokal yang berusaha menarik perhatian pelanggan di sekitar tempat mereka beroperasi, seperti restoran, toko retail, atau usaha kecil lainnya. Strategi pemasaran berbasis geografis dapat mencakup penggunaan media sosial dengan menargetkan iklan ke orang-orang yang berada dalam jarak tertentu dari tempat bisnis tersebut. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya menjelaskan cara menggunakan alat-alat uh, riset online seperti Google Trends, Facebook Audience Insight, dan lainnya. Next. Google Trends. Google Trends adalah layanan
yang disediakan oleh Google yang memungkinkan pengguna untuk melihat seberapa sering suatu kata kunci atau topik tertentu dicari. Di mesin pencarian Google selama periode waktu tertentu, ini memberikan gambaran tentang seberapa populer suatu topik atau kata kunci dalam pencarian online. Google Trends hanya memberikan data tentang minat pencarian dan bukan mengenai jumlah sebenarnya dari suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Selain itu, data yang diberikan bersifat relatif. Google Trends juga menyediakan grafik garis waktu yang menunjukkan bagaimana minat pencarian terhadap suatu kata kunci atau topik tertentu berubah sepanjang waktu. Next. Perbandingan perusahaan IKEA dan perusahaan S. Harvard Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur utama dari Google Trends. Yang pertama itu ada grafik trend. Menampilkan grafik garis waktu yang menunjukkan bagaimana minat pencarian terhadap perusahaan IKEA dan S. Harvard Indonesia telah berubah seiring waktu. Nah, garis waktu ini pun mencerminkan proporsi jumlah pencarian terhadap jumlah total pencarian Google pada waktu tersebut. Yang kedua itu ada perbandingan, memungkinkan pengguna untuk membandingkan hingga 5 kata kunci atau topik sekaligus. Ini dapat membantu dalam memahami relatifnya minat pencarian antara beberapa elemen. Next. Berikut adalah contoh 5 kata kunci yang dapat dibandingkan menggunakan Google Trends. Nah, dalam hal ini membandingkan minat pencarian antara IKEA dan S Hardware Indonesia seperti yang pertama itu IKEA Furnitur. Nah, ini tuh mencerminkan minat pencarian terhadap produk perabotan dari IKEA. Perusahaan perabotan terkenal dengan desain inovatif dan fungsional ini menganalisis tren ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa sering orang-orang mencari produk perabotan IKEA secara online. Yang kedua ada S Hardware Indonesia, merupakan minat pencarian terhadap S Hardware, toko perlengkapan dan peralatan rumah dengan keberadaan di Indonesia. Nah, pembandingan ini dapat memberikan gambaran sejauh mana masyarakat mencari informasi atau produk dari S Hardware di tingkat nasional. Yang ketiga ada Home Improvement Jakarta, menunjukkan minat pencarian terhadap proyek perbaikan dan peningkatan rumah di kota Jakarta. Nah, analisis ini dapat memberikan wawasan tentang tren perbaikan rumah dan kebutuhan konsumen di wilayah tersebut. Yang keempat tuh ada interior design, mencakup minat pencarian terkait dengan desain interior. Orang yang mencari kata kunci ini mungkin sedang mencari inspirasi, ide, atau informasi tentang desain interior. Dan yang terakhir itu furniture store Indonesia. Nah, ini tuh menunjukkan minat pencarian terhadap toko-toko perabotan Indonesia secara umum. Nah, analisis ini dapat memberikan pemahaman tentang seberapa sering orang mencari informasi atau produk dari berbagai toko perabotan di Indonesia. Bisa di next. Yang ketiga ini ada sublokasi dan lokasi dan sublokasi. Uh, Seperti yang kita lihat bahwa gambar tersebut menunjukkan pengguna untuk menyaring data berdasarkan lokasi geografis di wilayah lainnya, seperti perbandingan perincian berdasarkan subwilayah pada perusahaan IKEA. Ada urutan minat pada posisi pertama, ada Sulawesi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian pada perbandingan perincian berdasarkan subwilayah pada perusahaan H, ada urutan minat pada posisi pertama yaitu Jawa Tengah, Bali, Banten, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan Jawa Barat. Lalu pemilihan lokasi pada Google Trends ini dapat memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih lokasi spesifik di mana mereka ingin menganalisis minat pencarian. Karena pemilihan lokasi dalam analisis Google Trends ini sangat penting, dapat memberikan konteks yang lebih akurat terkait dengan minat dan tren yang sedang berlangsung. Preferensi konsumen, tren, dan kebutuhan pasar juga dapat bervariasi secara signifikan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu tingkat sublokasi pada Google Trends juga memungkinkan pengguna untuk menyelidiki lebih lanjut dengan memilih tingkat sublokasi seperti kabupaten di dalam kota tertentu. Next. Yang keempat ini ada waktu.
Di sini tuh ada grafik tren yang menunjukkan garis pada minat seiring waktu dari perusahaan IKEA dan Edge. Untuk rata-rata pada tanggal 5-6 Desember terlihat bahwa IKEA lebih stabil dibanding perusahaan Edge yang hanya sempat melonjak sebentar. Ini dapat memberikan opsi untuk mengatur rentang waktu tertentu untuk melihat bagaimana minat pencarian berubah sepanjang waktu. Next. Lalu yang kelima ini ada kategori topik. Memberikan kategori yang dapat membantu penggunaan menjelajah tren dalam berbagai industri seperti bisnis yang dilakukan perusahaan IKEA dan H. Hardware. IKEA yang berfokus pada furniture dan perabotan rumah terkait erat dengan kategori home and garden di Google Trends. Dalam kategori ini, pengguna dapat menelusuri minat pencarian terkait tren desain interior, ide dekorasi, dan permintaan terhadap produk perabotan. Analisis ini membantu IKEA memahami sejauh mana produk dan konsep desain mereka populer di kalangan konsumen yang mencari solusi untuk rumah dan taman. Sedangkan H. Hardware sebagai toko peralatan dan perlengkapan rumah terkait dengan kategori retails dan home improvement di Google Trends. Nah, kategori retails ini memberikan wawasan terkait dengan minat pencarian terhadap merek dan toko. Sedangkan kategori home improvement ini menyoroti tren dalam proyek perbaikan rumah dan kebutuhan perlengkapan. Nah, analisis ini membantu Edge Hardware memahami bagaimana konsumen mencari informasi atau produk terkait dengan peralatan rumah dan proyek perbaikan rumah. Next. Selanjutnya ini ada Google Trends dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama ini penelitian pasar. Nah, melihat tren pencarian pada perusahaan dapat memberikan wawasan tentang minat dan perilaku konsumen terkait suatu produk. Yang kedua itu pemasaran digital, mengevaluasi seberapa efektif kampanye pemasaran online dalam meningkatkan minat dan kesadaran merek. Yang ketiga itu pemahaman isu publik, mengamati tren pencarian dapat membantu dalam memahami isu-isu yang saat ini ramai dibicarakan di masyarakat. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya tools riset online berikutnya adalah SimilarWeb. Nah, SimilarWeb ini merupakan platform analisis web yang memberikan perkiraan jumlah total traffic berbagai situs web. Platform ini membantu bisnis memperoleh informasi tentang kinerja situs website miliknya dan juga kinerja pesaing mereka atau kompetitornya. Nah, bisnis dapat menggunakan SimilarWeb untuk memahami dari mana traffic web berasal, berapa lama pengunjung menghabiskan waktu di situs, halaman mana yang paling populer, dan lain-lain. Selain itu, SimilarWeb mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk panel audiens, penyedia layanan internet, dan data langsung dari situs web, untuk memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang diberikan. Mohon maaf, Aji izin share screen. Nah, berikut cara menggunakan SimilarWeb. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengunjungi situs web SimilarWeb di similarweb.com. Nah, tampilan utama dari website SimilarWeb adalah seperti ini. Uh, Kita hanya perlu mengetikkan website apa yang akan kita analisis. Contohnya IKEA. Nah, berikutnya akan ditampilkan hasil atau laporan traffic web dari situs IKEA, jumlah kunjungan, durasi kunjungan, tingkat bouncing, country rank, sumber traffic, negara pengunjung, dan lain-lain. Berikut fitur-fitur yang ada dalam SimilarWeb. Nah, setelah kita membuka SimilarWeb, kita bisa mengetahui bahwa ternyata IKEA merupakan rank nomor 1 di kategori Home and Garden Furniture di United States. Melalui SimilarWeb juga kita tahu bahwa ternyata total visits dari website IKEA itu sebanyak 195,3 juta dengan bouncing rate atau ketika
visitor mengunjungi website tapi langsung kembali alias tidak melakukan scroll. Nah, itu bouncing rate-nya sebanyak 39,28%. Page per visit-nya itu 6,96 dan rata-rata durasi kunjungan itu sebanyak 5 menit. Nah, melalui Similar Web Similar Web menyediakan fitur yang membantu bisnis melihat perkiraan jumlah kunjungan yang diterima oleh sebuah situs dalam 1 bulan. Fitur ini juga dapat menampilkan tren trafik situs selama 6 bulan terakhir. Selanjutnya ada engagement matrix dengan Similar Web, marketer dapat melihat engagement matrix seperti durasi kunjungan, rata-rata tampilan halaman, dan bouncing rate. Nah, melalui Similar Web juga kita bisa mengetahui traffic demografis website dari IKEA, di mana ternyata diketahui bahwa pengunjung terbanyak dari IKEA ini merupakan perempuan dengan jumlah 51,6% dan laki-laki dengan jumlah 48,4%, dan age distribution atau kunjungan terbanyak itu dari range umur 25 sampai 34, di mana dengan jumlah 28,42%. Melalui Similar Web juga kita bisa mengetahui target audiens dari IKEA. Nah, melalui Similar Web kita bisa mengetahui atau Similar Web menyediakan fitur yaitu top traffic sources, di mana fitur ini menunjukkan presentasi traffic situs yang berasal dari berbagai channel. Nah, apakah sifatnya langsung, berasal dari rujukan, pencarian, email marketing, ataupun iklan. Nah, meskipun terdapat banyak keunggulan dari Similar Web. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan data berdasarkan pencarian dan keterlibatan audiens. Yang kedua itu mengungkap tren keyword utama. Melalui halaman top keyword dari Similar Web, pemilik website dapat menganalisis bagaimana traffic didorong ke kategori tertentu berdasarkan pencarian audiens dan klik. Tiga itu memberikan wawasan traffic. Informasi traffic yang diberikan oleh Similar Web sangat penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana traffic keseluruhan. Yang keempat itu mengukur efektivitas dengan engagement matrix. Similar Web menyediakan engagement matrix untuk setiap channel marketing, memberikan gambaran mendalam tentang kualitas traffic dan keterlibatan audiens. Meskipun terdapat banyak keunggulan dari Similar Web, tentunya terdapat kekurangannya juga. Nah, kekurangan yang pertama itu akurasi data. Walaupun Similar Web menawarkan informasi berdasarkan data audiens secara real, ada beberapa kritik yang mengatakan bahwa data tersebut tidak selalu 100% akurat. Yang kedua itu keterbatasan pada versi gratis. Versi gratis dari Similar Web ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah data dan fitur yang dapat diakses. Ketiga itu keterbatasan dalam analisis media sosial. Nah, meskipun Similar Web menawarkan beberapa informasi tentang traffic media sosial, alat ini mungkin tidak sekomprehensif platform khusus untuk analisis media sosial lainnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini selanjutnya ada Instagram Insight. Jadi, apa sih Instagram Insight itu? Jadi, Instagram Insight ini adalah sebuah data analitik yang menunjukkan performa dan juga mengukur kinerja dari konten atau postingan yang kita buat. Nah, Insight Instagram ini wajib digunakan dalam akun jualan supaya akun jualan kita tuh bisa memperluas jangkauan audiens yang lebih luas. Nah,
Ada beberapa informasi yang dapat diakses melalui Instagram Insight, yaitu ada aktivitas pengikut, interaksi postingan, aktivitas halaman, terus audiens, terus ada statistik story, dan juga pertumbuhan pengikut. Nah, Instagram sendiri, boleh ke slide sebelumnya, Ji? Nah, Instagram sendiri itu punya punya fitur buat ngeliat insight-nya ya uh, ada untuk profesional ya. Nah, kita bisa lihat nih akun yang dijangkau, lalu akun yang interaksi, total pengikut dan lainnya. Karena akun Instagram bisnisnya baru dibikin kemarin ya, jadi belum terlalu kelihatan pertumbuhan akunnya. Boleh di next slide. Nah, di sini kami ada contoh website untuk menganalisis Instagram ya. Jadi kita bisa menganalisis Instagram kompetitor juga. Nah, di sini tinggal ketik aja username dari Instagram yang mau kita analisis. Boleh di next. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih insight engagement rate, lalu like postingan. Lalu di sini kita ambil contoh dari Instagramnya John ya, karena ini yang gratis. Nah, di sini kita bisa ngelihat juga comment rate-nya, engagement rate. Nah, ini periodenya tuh dari bulan Juli sampai Oktober 2023. Boleh di next. Nah, selain itu kita juga bisa ngelihat total postingan dari Instagram kompetitor kayak average post per day-nya tuh di sini ada 0,21, lalu kayak rata-rata postingan per minggunya ada 1,45 dan juga postingan per bulannya ada 6,21. Nah, selain itu kita juga bisa ngeliat total video views dari periode 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2021, kita bisa ngeliat nih average view-nya tuh ada 1933, 193.688 dan juga kumulatif total views-nya tuh ada sekian ya. Nah, boleh di next. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat location tag atau lokasi yang banyak di tagnya itu ada Whitehaven Beach, lalu yang kedua itu ada di Nepal, dan yang ketiga itu ada di Pakistan. Nah, untuk itu kita juga bisa tahu nih ada tip of postnya. Yang pertama itu yang paling banyak itu ada foto feeds, lalu yang kedua itu reels, dan yang ketiga ada find. Nah, selain itu kita juga bisa tahu nih Instagram lead postnya kayak hashtagnya. Yang pertama itu dia ada Damian, terus Instagram Larry, dan juga lain-lain. Nah, selain itu tag dan mention yang biasa dia pakai tuh nama dia, lalu ada Caroline, dan juga Jess yang ketiga. Boleh di next slide. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa ngeliat caption word most used. Jadi, yang pertama tuh kata kunci yang biasa dipakai tuh with, this, that, love, from, dan your. Nah, adapun hashtag most yang sering dipakai dia tuh ada beach paradise, lalu nature beauty, dan seaside share. Nah, selain itu, kita juga bisa ngeliat postingan activity dia dari per hari dan juga dari periode 2 Juli sampai 2 Oktober. Nah, selain itu juga kita bisa melihat audience engagement. Boleh di next slide. Nah, selain itu kita juga bisa melihat total postingan per per minggu, lalu ada total views, total average engagement rate, dan juga average like and comment post. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya itu Facebook Audience Insight. Nah, Facebook Audience Insight itu adalah alat yang disediakan oleh Facebook untuk membantu pemasar dan pengiklan memahami audiens target mereka dengan lebih baik. Nah, alat ini memanfaatkan data pengguna Facebook untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku, minat, dan demografi audiens.
Nah, pengguna dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari Audience Insight untuk mengoptimalkan kampanye iklan mereka di platform Facebook. Nah, misalkan pengiklan eh, dapat menyesuaikan target audiens mereka, membuat iklan yang lebih relevan, dan juga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran mereka. Nah, berikut ada cara-cara menggunakan Facebook Audience Insight. Pertama itu kita harus akses terlebih dahulu Facebook Audience Insight-nya atau melalui Google atau ada link di di situ. Lalu selanjutnya itu kita login ke akun Facebook masing-masing. Nah, setelah login itu tampilannya akan sama lagi, tapi bedanya di situ udah bukan login lagi, tapi go to Audience Insight. Boleh di next, Ci. Nah, setelah kita masuk tadi ke Go to Audience, kita langsung diarahkan ke Insight dan kita bisa mengatur filter untuk audiens kita. Kita bisa pilih lokasi geografisnya yang relevan dengan iklan yang kita buat, terus parameter geografis yang kayak usia, jenis kelamin kita mau pilih laki-laki aja atau perempuan aja atau semuanya. Lalu ada minat. Jadi misal kita contohnya kita ke brand salah satu brand yaitu IKEA. Nah, kita minatnya berarti kan kayak perabotan rumah tangga, terus home decor, peralatan rumah tangga. Nah, setelah semuanya di setting, kita bisa create audience. Nah, selanjutnya setelah kita klik create audience, itu akan muncul data seperti di samping itu yang berbentuk grafik dan diagram. Nah, data ini diperoleh setelah kita mengatur filter tersebut. Nah, kalau dari brand merek IKEA tadi, didapatkan bahwa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di minatnya. Nah, data-data ini tuh bisa disimpan untuk dijadikan referensi di masa depan nanti. Dan juga data-data ini harus selalu dipantau dan dievaluasi untuk menyesuaikan strategi kita ke depannya. Dan juga Facebook Audience Insight ini memiliki manfaat. Nah, pertama itu kayak jangkauan audiens yang sangat spesifik. Kan salah satu fitur terbaik dari Facebook Audience Insight ini kan adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik. Kita dapat mempersempit audiens berdasarkan minat, lokasi, usia, ataupun juga jenis kelamin yang seperti tadi. Lalu juga kedua itu ada identifikasi konten yang disukai audiens kita. Dengan audience insight, kita akan mengetahui bagaimana berbagai konten di Facebook disukai audiens dan cara mengidentifikasi topik dan tren yang tepat yang diinginkan oleh audiens kita. Boleh di next, Ci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Ubersuggest. Jadi, Ubersuggest itu tool CEO all-in-one yang dirancang untuk membantu siapapun yang memiliki website untuk mengetahui gitu di mana posisi brandnya ada di mana gitu. Nah, dengan menggunakan Ubersuggest, kita bisa mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan untuk melakukan optimasi website bisnis secara CEO. Mulai dari yang bisa didapat itu bisa dari riset data kompetitor, terus halaman teratas, ide konten, terus berbagai kata kunci yang disarankan, bahkan bisa mendapatkan data backlink dari suatu website. Nah, di sini saya izin share screen. Bentar. Nah, di sini halaman Ubersuggest-nya kayak gini. Kalau misal ini saya udah masukin kata kunci keyword websitenya yaitu IKEA sama yang kayak tadi teman-teman. Nah, di Ubersuggest itu kita bisa mengetahui search volume dari kata kunci yang kita cari, dan di sini IKEA termasuk yang tinggi ya, search volumenya sebesar 165.000. Terus CEO difficulty-nya 73, ini juga bisa terlihat. Last update-nya bahkan juga terlihat, di sini last update-nya itu 2 weeks, 2 weeks. Terus paid difficulty-nya juga terlihat, bahkan cost per click-nya itu ada terlihat juga. Jadi
sebesar 1,71 juta. Nah, di sini di Ubersuggest kita juga bisa lihat search volume-nya bukan hanya angka doang di sini, tapi kita juga bisa mendapatkan grafiknya. Di sini terlihat tahun 2023 bulan Juli IKEA itu tinggi ya search volume-nya. Di Ubersuggest juga kita bisa melihat keyword ideas yang yang trends akhir-akhir ini terlihat ya, dari trends, volume, CPC, PD, bahkan SD-nya juga terlihat. Selanjutnya ada di Ubersuggest kita juga bisa melihat content ideas yang disarankan oleh Ubersuggest atau yang sudah dibuat akhir-akhir ini dibuat. Ini terlihat sebenarnya banyak lagi fitur-fitur Ubersuggest yang bisa kita gunakan, cuman kalau misalnya Ubersuggest ini berbayar, jadi mungkin bahkan ini cuma bisa dicari sehari sekali atau 7 kali gitu. Kalau misalnya mau memakai fitur-fitur lainnya itu harus berbayar. Terus kalau kekurangan lainnya, kita tuh harus memakai keyword atau website itu yang udah terkenal. Misalnya kita mau cari brand kita gitu. Misalnya kita nanti bakalan buat brand toko kue misalnya, terus kita nyari di sini, kalau misalnya belum terkenal dan belum dikenal banyak orang, misalnya itu nggak bisa dicari gitu. Jadi emang brand-brand yang sudah besar yang bisa dicari di Ubersuggest ini gitu. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ialah materi terkait user persona. Sebelumnya apa itu sih user persona itu? User persona merupakan representasi fiksi dari pengguna yang mana ini ditujukan kepada suatu produk ataupun layanan. Yang mana persona ini didasarkan pada data dan juga penelitian tentang pengguna dan juga dimaksudkan untuk membantu tim desain untuk memahami dan juga memprioritaskan kebutuhan pengguna. Nah, user persona juga merepresentasikan semi fiksi dari pelanggan ideal yang mana diciptakan berdasarkan market research dan juga data real terkait pelanggan yang sudah ada. Nah, apakah user persona itu penting? User persona itu cukup penting dikarenakan membantu brand yang menentukan di mana kita harus memprioritaskan waktu dan juga anggaran. Nah, dalam user persona juga dapat mencakup beberapa informasi seperti layaknya demografi, psikografi, dan juga perilaku. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada cara membuat user persona. Yang pertama ada identifikasi sasaran pengguna. Nah, sebelum memulai proses pembuatan persona, penting untuk memahami siapa target audiens kita. Ini karena produk atau layanan yang ditawarkan kemungkinan besar ditujukan untuk kelompok pengguna tertentu. Sebagai contoh, jika mengembangkan aplikasi belajar online, target audiens mungkin adalah siswi atau mahasiswa. Untuk itu disarankan melakukan survei, wawancara, atau observasi guna mengumpulkan data tentang calon pengguna. Dengan mengadopsi metode ini, dapat memperoleh pemahaman awal mengenai karakteristik dan preferensi yang dimiliki oleh target audiens. Yang kedua ada analisis data. Setelah mengumpulkan sejumlah data, langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Proses ini tidak hanya sebatas pengumpulan data, melainkan lebih kepada pemahaman terhadap apa yang data tersebut ungkapkan. Mungkin akan terlihat pola-pola tertentu, seperti mayoritas pengguna berusia antara 18 sampai 24 tahun, atau memiliki latar belakang pekerjaan di sektor pendidikan. Selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Bentar. Yang ketiga ada tentukan atribut persona atau menentukan atribut persona. Dengan data yang telah dianalisa, tentukan atribut-atribut yang akan membentuk persona seperti berikut. Yang pertama ada demografi, meliputi informasi dasar seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Misalnya
Lisa, wanita berusia 22 tahun yang sedang menempuh pendidikan sarjana di bidang teknologi informasi. Yang kedua, informasi di psikografi. Informasi ini memberitahu kamu tentang kepribadian, seperti hobi, kebiasaan, dan minat pengguna. Seperti Lisa suka membaca buku tentang AI dan sering menghabiskan akhir pekan dengan mengikuti seminar online tentang teknologi terbaru. Biasanya akan diselenggarakan. Oke, selanjutnya motivasi dan tujuan. Apa yang mendorong pengguna untuk menggunakan suatu produk? Apa yang mereka harapkan? Contohnya itu ada Lisa ingin mendapatkan sumber belajar yang dapat membantu dalam penelitiannya. Dan yang keempat itu adalah visualisasikan user persona. Dengan informasi yang telah kita kumpulkan, langkah selanjutnya adalah membuat profil visual yang mencerminkan user persona. Membuat profil visual yang mencerminkan persona memiliki kepentingan krusial dalam membentuk identitas yang kuat dan mengkomunikasikan pesan dengan efektif. Profil visual tidak hanya memperkuat kesinambungan citra, tetapi juga meningkatkan daya tarik, membangun keseragaman merek, dan mendukung interaksi positif dengan audiens. Dengan memiliki desain visual yang mengikat, entitas tersebut dapat membedakan dirinya di pasar dan meningkatkan daya ingat serta keterlibatan audiensnya. Dan yang kelima, validasi persona. Ini adalah tahap pemeriksaan. Perlu dipastikan bahwa persona yang dibuat benar-benar mewakili pengguna, diskusikan dengan tim desain, developer, bahkan stakeholder. Dapatkan feedback mereka karena bisa jadi perlu menyelesaikan beberapa detail agar lebih akurat. Validasi ini penting agar keputusan desain yang kita ambil tuh benar-benar berfokus pada pengguna yang menjadi target kita. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih telah memperhatikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanya. Silakan teman-teman dibuka diskusi. Tadi teman kalian sudah menjelaskan dengan jelas sekali ya tentang bagaimana target audiens dan bagaimana kita menganalisa data dari berbagai aplikasi atau berbagai situs web ya. Mungkin dari teman-teman kemarin-kemarin belum mengetahui ya, dan juga setelah membuat makalah ini dan juga dipresentasikan, teman-teman sudah jadi paham sebenarnya bagaimana tadi caranya juga sudah dijelaskan secara detail. Sorry, mungkin share screen-nya boleh di stop. Oke, thank you. Tadi bagaimana juga target audiens itu seperti apa dalam baik itu dalam dalam definisi maupun dalam contoh-contoh yang sudah disampaikan ya tadi, mulai dari usia, jenis kelamin, pendapatan, wilayah gitu, bahkan pendidikan gitu ya, bahkan sampai gaya hidup itu bisa dilihat. Misalnya apa dia suka apa nih, suka musik, suka bekerja keras gitu ya, misalnya dia social worker atau dia kerja di kantor atau apa gitu, itu sampai terlihat dengan dengan analitik yang digunakan dari beberapa macam aplikasi atau bermacam web ya. Terus tadi juga bagaimana cara menggunakannya, detail sekali ya. Thank you, appreciate untuk semua yang sudah presentasi hari ini dan sudah mencoba mencari tahu tentang bagaimana itu tadi Google Trends ya. Oh ya, mungkin masukan untuk teman-teman ketika membaca kalimat English di kalimat kita gitu ya, mungkin perlu disesuaikan ya.
Kalau kayak IKEA itu kan dia bahasanya kalau nggak salah bahasa Jepang. Bahasa Jepang tuh bacanya IKEA, tetap IKEA gitu, tidak diinggriskan. Kayak misalnya IKEA gitu ya, kadang-kadang orang salah ini ya, kecuali IKEA dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin IKEA gitu ya. Tapi kalau tadi kalau kita biasa sebut es minuman kan IC ya, mirip dengan AC tadi. Kalau S itu kan IC itu kita baca ice, begitu juga AC. AC itu kita baca ACE gitu ya. Ace Hardware, jadi bukan As Hardware tapi Ace Hardware. Nah, terus tadi juga ada eh apa tuh? Similar web ya, bukan similiar tapi similar web. Itu mungkin jadi perhatian teman-teman ketika menggunakan bahasa serapan, itu kan serapan Inggris ya, yang digunakan di bahasa Indonesia, coba bisa dimengerti bahasa tersebut dengan bahasa aslinya. Kecuali itu memang sudah di-strap, kayak misalnya apa ya, botol jadi botol gitu ya, itu nggak apa-apa kita sebut botol ya. Seperti itu, ini sekedar masukan aja. Kalau misalnya dia tetap menggunakan bahasa aslinya, berarti kita sebut dengan bahasa aslinya, gitu ya, supaya eh kalau dulu sih saya tinggal dan kuliah di Malaysia itu memang tulisannya itu sesuai dengan apa ya, bahasa bahasa tersebut gitu. Tapi memang itu sudah dari awal sudah lumrah, kayak misalnya kereta, kereta kan train, ditulisnya sama dia TREIN juga gitu, train bukan train. Kereta kayak type ya bukan TYPE tapi type TAIP gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan memang sudah diserap langsung ke bahasa negaranya. Tapi kalau kita kan biasanya eh, serapan Inggris itu yang belum diserap secara secara sempurna ya tetap dibaca dengan bahasa Inggrisnya ya. Mungkin itu sekedar masukan, sedikit masukan aja di luar topik, sorry. Nah, itu tadi ada S1R, terus bagaimana juga mulai eh, apa namanya menggunakan insight, di mana insight itu sebenarnya sebagai tools untuk kita mengetahui ya seberapa kayak tadi pencaharian itu seberapa banyak dan seberapa digunakan, gunanya untuk apa? Nanti gunanya untuk agar kita bisa melihat target pasar yang besar itu di mana, terus nanti produk-produk mereka itu yang laku apa saja, gitu ya, sampai sedetil itu sehingga nanti ketika kita mau melakukan eh, pemasaran atau kita mau melihat pangsa pasar yang besar ada di mana, itu kita bisa lihat dari situ, gitu ya. Nah, untuk insight ini eh, hanya tools sebenarnya. Kalau tadi sudah ada target, biasanya kalau mungkin sebelumnya mempelajari target pasar untuk melihat seberapa besar pasar ya yang memang diminati. Kalau di IKEA tadi kan usia 25 sampai berapa ya? 45 nih ya. 40-45 ya. Nah, berarti memang target pasar yang akan kita sasar ketika nanti kita mengiklankan sosial media kita, meng-ads-kan sosial media kita, maka kita akan berusaha menyasar usia seperti itu, gitu ya. Kalau misalnya kalau kita sekarang misalnya saya juga pernah menjadi apa tim leadernya sales di salah satu perusahaan interior design, itu juga mirip ya seperti ini gitu. Kita menganalisa dulu, menganalisa oh berarti ketika itu kita nanti untuk saran untuk tim marketing mengiklannya itu berarti nanti di usia sekian sampai di sekian. Kalau misalnya memang eh, target jualannya adalah sama gitu ya. Kalau kayak IKEA, Software kan sama ya, perabot-perabot rumah tangga. Di mana ternyata dari hasil analisa tadi oleh teman kalian tadi dilihat dari SimilarWeb itu ternyata usia di rentang usia muda sampai usia 45, 25 sampai 45 itu ternyata banyak peminatnya. Nah, berarti dengan kata lain tadi di sini setelah mengetahui data-data tersebut untuk apa sih? Supaya nanti kita bisa lihat. Oh, berarti nanti kalau saya mau mengiklan, berarti saya akan mengiklan di rentang usia sekian
target lebih banyak di perempuan, misalnya karena perempuan tadi impulse buying-nya itu sering kena gitu ya, sering beli yang bukan apa namanya, bukan kebutuhannya kadang hanya karena eh, diskon mau habis, waktu diskon mau habis atau waktu apa namanya, misalnya buy one get two get three-nya mau habis, dia dia kasih apa namanya, dia jadi pingin beli gitu ya, atau bahkan jadi langsung beli gitu seperti itu. Tadi mungkin ada yang baru bagi teman-teman, user persona. User persona itu seperti apa? Ternyata dia referensi fiksi ya. Dia referensi fiksi, itu nanti dia apa berdasarkan data dan penelitian tentang pengguna itu, apa namanya, dia nanti juga sama si riset apa riset marketnya, sama seperti yang lain, cuma dia lebih ke eh, apa namanya, prioritasnya ke waktu, jadi waktu dan anggaran gitu ya. Terus itu ya. Nah, mungkin dari teman-teman dari yang sudah dipresentasikan teman kalian tadi, ada teman-teman lain yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ini kita karena satu kelompok ini adalah satu kelas ya, dan kita rencana hari ini akan ada presentasi dua kelas, dan seharusnya kan kita dua kelas ini menggunakan 2 jam ya, dari jam eh, seperti yang pernah kita offline waktu itu dari jam 8 sampai jam 9:50 atau 45, lalu dilanjut dari jam 10 sampai selesai ya. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya, waktunya lewat tetapi mungkin teman kalian belum selesai presentasi atau belum selesai diskusi, mungkin mohon waktunya untuk apa namanya, bisa berlapang dada untuk bisa meneruskan kuliah sampai di atas jam 10 gitu ya. Karena memang kan seharusnya ini dua kelas gitu, dua apa? Dua dua kelas. Tapi kenapa saya gabung pada hari ini? Kalau presentasi kan mungkin nyamannya bagi teman-teman di kelas masing-masing ya, mungkin ya seperti itu ya. Tapi di sini saya jadikan satu dengan tujuan agar teman-teman yang lain atau kelas yang lain paham juga gitu ya. Kalau misalnya saya beri tugas yang sama, misalnya 6 presentasi di kelas A dan 6 presentasi kelas B, secara terpisah mungkin akan memberatkan kalian karena waktunya juga tidak banyak. Apa waktu tugas yang saya berikan tidak banyak, tetapi dengan memberikan satu tugas saja, jadi tiga tugas dalam satu kelas itu memperingan kalian. Tetapi ketika kalian bersama-sama mendengarkan, tentunya kalian mendapat insight yang sama, mendapat materi yang sama, mendapat penjelasan yang sama. eh, jadi paham gitu ya, yang dikerjakan apa namanya, kelompok B dengan judul itu seperti apa. Itu ya tadi harapan saya. Oke, silakan mungkin ketua kelompoknya ya bisa mendiskuskan apa, memimpin diskusi untuk hari ini terkait dengan materi tadi. Mungkin banyak yang bisa didiskusikan atau mungkin teman-teman yang lain belum paham atau ada yang belum jelas dari materi yang sedang dipaparkan, mungkin dipersilakan untuk berdiskusi. Bagaimana? Ada yang mau didiskusikan?
Jadi yang diskusi hari ini full team atau ada yang kurang? Ada yang kurang, Ibu? Siapa? Eh, Ardo Hawari, Bu. Kenapa dia udah presentasi hari ini? Kurang tahu ya, Bu. Nggak ada kabarnya. Oh, emang hari-hari biasa nggak ada kabar juga atau gimana? Hari ini sudah coba di Japri. Sudah, Ibu. Tadi sudah ditelepon juga. Oh, tapi tugas pun tidak ikut mengerjakan, membantu mengerjakan atau gimana? Tugas membantu mengerjakan cuman presentasinya doang ini. Nggak Oh, hadir. presentasinya dong. Oke. Sorry, siapa tadi namanya? Ardo. Iya, Ardo Hawari. Oke. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan untuk partisipasi kelas? Untuk catatan saya. Jika tidak, mungkin bisa dilanjut presentasi berikutnya. Sudah paham ya? Harapan saya ketika ada materi, tentunya harus bisa paham ya, harus paham. Jangan sampai teman kalian presentasi, tetapi yang lain tidak mendengarkan atau yang lain nggak paham. Jadi jangan sampai hanya yang paham itu adalah yang membuat tugas saja gitu. Oke, silakan boleh kelompok 2. Kelompok 1 berarti kelompok 1 lagi dari kelas berikutnya ya. Next apa? Sosial media berbayar. Betul ya? Betul, Oke. Ibu. Ya, Ibu. Ya, Betul. Ibu, saya mulai ya, Bu. ya silakan. Siapa Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas dari sosial media berbayar. Next. Dan anggota dari kelompok 1 itu ada Amar Darwi Kurniawan, ada Elma Kotrunada, ada Farid Almifta, ada Nugraha Cesa, ada Putri Indayani, saya sendiri, lalu ada Prakasta Karisma Putra, ada Revina Kanza, dan juga ada Ridho Nawawi, dan yang terakhir ada Wana Melani Vanessa. Bisa di next. Dan yang pertama itu pengertian dan keuntungan dari sosial media berbayar. Next. Nah, yang pertama itu pengertian dari sosial media berbayar. Jadi sosial media berbayar itu sebenarnya merujuk pada strategi pemasaran di mana perusahaan ataupun bisnis itu membayar untuk mempromosikan produknya dan juga tentunya membuat konten-konten yang menarik di platform media sosial yang dipilih oleh perusahaan tersebut. Dan juga kalau misalkan sosial media berbayar ini sendiri tuh sebenarnya lebih universal karena jangkauannya itu bisa memilih banyak platform di media sosial. Dan juga kalau arti berbayar di sini tuh mengacu pada pengeluaran uang dari perusahaan untuk meningkatkan jangkauan atau visibilitas dari produk yang akan dipasarkan atau diiklankan.
Dan juga ketika bisnis ataupun individu itu untuk menggunakan sosial media berbayar, eh, mereka itu bisa memanfaatkan berbagai opsi. Jadi opsi tersebut itu bisa melibatkan kayak konten-konten yang original, terus dia jangkauannya itu bisa menarik pengguna sosial media yang menggunakan aplikasi sosial media berbayar itu. Dan tentunya juga bisa meningkatkan engagement dari pendapatan perusahaan juga. Next. Nah, selain yang tadi kan itu penjelasan universal dari sosial media berbayar. Selanjutnya itu pengertian yang signifikan, kelompok kami itu memilih TikTok Ads sebagai sosial media berbayar. Nah, untuk TikTok Ads sendiri itu merupakan platform periklanan yang tentunya disediakan oleh aplikasi TikTok. Kita tentunya kita nggak asing sama TikTok karena TikTok itu tuh sering banget menampilkan video-video yang menarik, terus juga konten-konten yang tentunya menghibur, dan tujuannya itu tentunya buat meningkatkan penjualan juga. Dan kita sebagai milenial, kayak saya sendiri, itu biasanya juga sering meluangkan waktu untuk scroll-scroll TikTok, terus melihat video-video yang unik, dan tentunya itu biasanya di sela-sela scroll TikTok, selain yang ada hiburan, juga perusahaan dan bisnis itu sering menampilkan iklan. Nah, eh, di TikTok Ads itu sendiri biasanya menampilkan video-video itu seperti kayak munculin hashtag, terus mengikuti apapun yang lagi tren, yang lagi naik-naiknya, lagi hype kayak gitu. Terus tentunya itu tujuannya buat eh, melibatkan keefektifan antara penjual, pembisnis, atau perusahaan itu dengan para pengguna yang ada di TikTok ini sendiri. Dan tujuan yang utamanya itu tentunya buat pemasaran atau periklanan. Dan juga TikTok itu kayak apa ya, aplikasi yang mudah disukain banyak orang karena konten-konten di dalamnya itu banyak yang seru dan juga mendorong partisipasi dari setiap pengguna buat menarik pembelian juga akhirnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah keuntungan sosial media berbayar. Keuntungan utama dari sosial media berbayar ini adalah kemampuannya untuk mencapai target audiens dengan lebih tepat melalui pemilihan kriteria demografis, minat, dan perilaku. Selain itu, perusahaan dapat mengukur kinerja iklan dengan analitik yang diberikan oleh platform tersebut. Lalu juga memungkinkan untuk memahami sejauh mana iklan efektif dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan audiens. Lalu melalui sosial media berbayar juga berdampak pada brand yang dapat memperluas cakupan pesan, meningkatkan interaksi dengan audiens potensial, dan secara keseluruhan membangun kehadiran di dunia digital, serta memahami karakteristik audiens target dan terus mengevaluasi hasilnya untuk memaksimalkan efektivitas strategi pemasaran berbayar di era media sosial yang terus berkembang. Baik, selanjutnya adalah media sosial berbayar ini memiliki beberapa keuntungan terutama pada TikTok Ads. Berikut ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hasil yang cepat. Nah, iklan media sosial berbayar di TikTok ini mampu menghasilkan hasil yang cepat sehingga dapat meningkatkan views dan engagement yang maksimal untuk bisnis. Yang kedua, target market. Karena iklan dapat ditampilkan kepada audiens tertentu yang sesuai sehingga dapat mencapai target orang-orang yang lebih mungkin tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan brand awareness. Karena dengan iklan berbayar, brand awareness dapat ditingkatkan secara signifikan karena iklan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat ada efektif. Ini karena iklan berbayar membuat kegiatan promosi lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan sosial media marketing tanpa iklan atau iklan gratis. Yang terakhir ini ada algoritma relevansi. Karena TikTok ini menggunakan algoritma untuk menentukan konten relevan bagi pengguna. Ini berarti bahwa iklan yang disajikan memiliki peluang lebih tinggi untuk dilihat oleh orang-orang yang mungkin berminat dengan produk atau layanan yang diiklankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya ini cara membuat iklan di sosial media.
atau TikTok Ads. Salah satu contoh yang kami ambil ini adalah iklan pada platform sosial media yaitu TikTok. Saat ini itu kan TikTok ini menjadi salah satu platform yang digemari oleh banyak orang. Jadi nggak heran apabila banyak brand dan marketer ini tuh mencoba memanfaatkan TikTok Ads ini sebagai sarana marketing. Kita semua mungkin setuju apa yang membawa kita untuk membuka aplikasi TikTok. Bahkan tanpa disadari itu kita telah menghabiskan belasan hingga puluhan menit dengan adanya FYP. Pada homepage tersebutlah algoritma TikTok ini tuh bekerja sehingga biasanya sekitar 1 sampai 2 hari aja itu FYP kita akan terisi oleh konten yang sesuai dengan interest kita. Di Indonesia sendiri ini menurut data Reportal pada Januari 2023 pengguna TikTok ini sudah mencapai 110 juta. Di mana kemampuan algoritma TikTok ini itu untuk memahami apa tepatnya yang pengguna ingin lihat. Terus juga akan membantu marketers meningkatkan peluang users untuk interaksi dengan brand recall, dan juga conversion. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada stepnya gimana cara membuat iklan di sosial media, khususnya di TikTok. Yang pertama, kita bisa buka profil akun TikTok kita, lalu pilih promosi. Nah, terus kita cari video yang akan kita promosikan. Lalu kita tentukan target kita. TikTok ini mengakomodasikan 4 pilihan target iklan. Yang pertama itu kita bisa meningkatkan audiens penonton dari konten kita, lalu kita juga bisa membuat feedback dari penonton dengan memunculkan tombol kirim pesan ke akun kita, lalu kita bisa meningkatkan kunjungan ke website atau akun kita, dan yang terakhir itu kita bisa meningkatkan insight dari akun kita. Lalu selanjutnya itu kita tentukan penonton. Kita bisa meminta TikTok memilihkan atau bisa mengatur sendiri. Pengaturan penontonnya itu bisa dari jenis kelamin, usia, lokasi, dan juga minat. Lalu sesuaikan anggaran dan durasi untuk penayangan iklan promosi kita. Dan terakhir adalah lakukan proses pembayaran. Mungkin bisa di-play videonya untuk tutorial secara jelas. Oke, jadi cara ini cocok banget buat kalian yang punya bisnis bisnis kecil tapi mau tetap berkembang dan mencoba untuk pasar yang lebih luas, karena di TikTok ini biaya yang dikeluarkan itu lumayan murah, yaitu sekitar 15.000 paling murah atau 10.000 ada yang paket diskon dari TikTok Shop. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu strategi penetapan anggaran. Yang pertama yaitu tentukan tujuan. Jadi perusahaan itu harus memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apa yang ingin dicapai melalui kampanye sosial media berbayar dari TikTok ini. Apakah itu peningkatan penjualan, awareness merek, atau keterlibatan pelanggan. Tujuan yang jelas itu akan membantu mengarahkan keputusan yang tepat pada anggaran tersebut. Yang kedua yaitu
evaluasi anggaran total pemasaran. Jadi sangat penting untuk melihat anggaran pemasaran secara keseluruhan. Untuk distribusi anggaran haruslah seimbang dan berdampak positif pada tujuan keseluruhan bisnis. Yang ketiga yaitu penetapan anggaran per campaign. Jadi setiap campaign itu memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda. Kampanye besar dengan tujuan luas yaitu mungkin memerlukan anggaran yang lebih besar. Terus yang keempat ada uji coba dan literasi. Lakukan uji coba dengan berbagai tingkat anggaran untuk melihat bagaimana performa iklan berubah seiring dengan perubahan anggaran. Terus yang kelima itu ada pemilihan metode pembayaran yang tepat. Jadi platform sosial media TikTok itu biasanya menawarkan berbagai metode. Pilih metode yang sesuai dengan tujuan kampanye. Misalnya jika tujuan kampanye adalah meningkatkan penjualan, model pembayaran CPA mungkin lebih sesuai. Terus yang keenam ada pantau dan analisis kinerja. Pantau secara teratur kinerja iklan yang dilakukan seperti tingkat konversi, klik, tayangan, atau interaksi. Dari sini kita identifikasi iklan mana yang paling efektif dan alokasikan anggaran tambahan ke sana. Kemudian yang ketujuh adalah reevaluasi pengalokasian anggaran. Berdasarkan analisis kinerja tadi, jadi perusahaan itu dapat memutuskan untuk meningkatkan anggaran mana untuk iklan yang sukses atau mengurangi anggaran untuk iklan yang kurang efektif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada target promosi iklan. Target promosi atau tujuan promosi pada sosial media biasanya meliputi pilihan. Yang pertama, membantu agar konten ditemukan oleh lebih banyak orang. Yang kedua, mengarahkan lebih banyak orang ke situs web. Yang ketiga, meningkatkan peluang untuk mendapatkan pengikut. Yang keempat, mendapatkan feedback langsung dari audiens dengan memunculkan tombol kirim pesan pada konten. Next. Selanjutnya ada targeting. Targeting secara umum merujuk pada proses atau strategi untuk memilih dan fokus pada suatu kelompok atau segmen tertentu dari pasar atau audiens. Tujuan dari targeting adalah untuk memastikan bahwa upaya pemasaran, promosi, dan penjualan lebih efektif dengan menyasar kelompok yang paling mungkin akan merespon atau membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Untuk yang pertama, ada usia. TikTok menargetkan ke semua kalangan. TikTok memiliki sebuah fitur di mana untuk membantu mengidentifikasi audiens yang relevan dengan iklan Anda. Saat menyiapkan penargetan grup iklan, Anda akan melihat rekomendasi berbagai kategori, minat, dan pelaku dari audiens potensial yang cenderung berkontribusi membantu mencapai tujuan iklan kampanye Anda. Selanjutnya yang kedua ada lokasi. Menayangkan iklan berdasarkan lokasi pengguna, negara atau wilayah, negara, bagian, atau provinsi, kota, dan juga area. Yang ketiga ada minat. Minat menayangkan iklan kepada pengguna berdasarkan interaksi tertingginya dengan minat tertentu, misalnya sebuah game. Next. Yang keempat ada perilaku.
menayangkan iklan kepada pengguna berdasarkan tindakan atau perilaku yang mereka lakukan di aplikasi, seperti berinteraksi dengan video atau kreator. Perilaku ini mencakup menonton, menyukai, mengomentari, dan membagikan video berdasarkan kategori, misalnya makanan dan fashion. Untuk interaksi, kreator mencakup mengikuti atau melihat profil kreator berdasarkan kategori, misalnya travel dan olahraga. Yang kelima ada hashtag, menayangkan iklan kepada pengguna yang telah berinteraksi dengan hashtag selama 7 hari terakhir. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Untuk selanjutnya itu ada format iklan. Format iklan merujuk pada struktur atau tata letak khusus yang digunakan untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada audiens target, yang mencakup elemen-elemen tertentu yang dirancang untuk menarik perhatian, menyampaikan informasi, dan memotivasi tindakan dari calon konsumen. Format iklan itu ada bervariasi tergantung pada media yang digunakan, seperti iklan cetak, iklan televisi, iklan radio, iklan online, dan iklan media sosial. Ada beberapa aspek pengertian format iklan, yaitu ada struktur keseluruhan, seperti judul, visual, deskripsi, call to action, identitas merek, target audience, dan media dan platform. Kita di next. Format iklan pada TikTok unggul di ranah media sosial dengan format video berdurasi singkat. Ada berbagai jenis iklan TikTok dan masing-masing memiliki keunggulan. Berbagai jenis format iklan TikTok yang tersedia memiliki pro dan kontra dari setiap jenis iklan TikTok. Nah, di sini ada jenis iklan in-feed ads. Format iklan standar TikTok kemungkinan besar menjadi format paling familiar bagi pengiklan. In-feed ad dimasukkan ke dalam For You feed pengguna. Video ad dapat dijalankan secara autoplay dan pengguna dapat memberikan like, comment, share, dan follow. Yang berdurasi optimal itu 15 detik. Terus juga aspek rasionya itu 9/16, terus juga 1/1 atau 16/9. Dari next. Congress created the Nah, untuk bagian pro dan kontranya, in-feed ini untuk pro-nya dapat digunakan untuk mencapai berbagai target campaign. Terus juga terasa seperti konten native, terus juga memiliki fitur yang dapat diklik, dan tombol CTA dapat membawa pengguna ke halaman maupun termasuk landing page eksternal. Untuk kontranya itu harus bersaing dengan video lainnya untuk mendapatkan perhatian penonton. Contohnya seperti di video berikut. GSEs to help U.S. homeowners. If you owe less than $356,000 on your mortgage and haven't missed a house payment in 6 months, use the GSE's Mortgage Relief Program for the middle class. You will be shocked when you see how much people are saving. Tap Learn More below to calculate your new house payment. Oke, bisa di next. Nah, kemudian ada jenis Top View Ads. Setelah membuka aplikasi, iklan ini dapat
tampak di bagian atas For You feed. Pengguna dan para penonton dapat memberikan like, share, komen, dan melihat iklan video tersebut. Yang berdurasi optimalnya itu 60 detik, aspek rasionya 9/1/1 atau 16/9. Saya di next. คนได้เล่นกัน Nah, untuk pro kontranya itu ada pro format yang lebih panjang memberikan lebih banyak waktu untuk menyampaikan pesan. Pengalaman imersif ini mengeliminasi konten saingan. Menjamin jumlah tayangan iklan yang tinggi, cocok untuk meningkatkan popularitas brand. Nah, untuk kontranya itu lebih mudah dikenali sebagai iklan oleh penggunaan TikTok. Untuk contoh jenis iklannya bisa di play videonya. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีชาเลนจ์สนุกๆมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะนั่นคือ Dive Stream Challenge นั่นเองนะคะและคุณจะมีโอกาสลุ้นรับ iPhone 12 Samsung Galaxy และรางวัลอีกมากมายเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปแกล้งหมีกระโดดสายเลย Dive Stream Challenge ป่ะ Di next. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada brand takeover ads. Yang brand takeover ads itu adalah iklan full screen yang dapat berupa gambar statis atau dinamis yang ditunjukkan kepada pengguna saat mereka membuka aplikasi. Boleh di next. Jadi brand takeover ads ini pro-nya menghasilkan jumlah tayangan iklan yang tinggi, pengguna tidak dapat memilih skip, lalu yang terakhir ada cocok untuk meningkatkan popularitas brand. Sedangkan kontranya sendiri, pengguna tidak dapat memberikan like atau komen, dan yang kedua ada lebih mudah dikenali sebagai iklan. Buat contohnya sendiri bisa langsung tolong diputar videonya. Oke, boleh di ini. Selanjutnya ada branded hashtag challenge. Nah, jadi branded hashtag challenge ini lebih menyerupai campaign daripada sebagai iklan. Dia memanfaatkan potensi user generated content atau UGC di TikTok. Boleh di next. Nah, buat pro-nya sendiri, branded hashtag challenge ini menghasilkan jumlah tayangan iklan yang tinggi, pengguna tidak dapat memilih skip, dan yang terakhir cocok untuk meningkatkan popularitas brand. Nah, kontranya sama ya kayak yang sebelumnya, pengguna tidak dapat memberikan like atau komen, dan lebih mudah dikenali sebagai iklan. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada branded effect. Jadi pengguna dapat menambahkan stiker, filter, dan efek lainnya pada konten mereka. Branded effect dapat menjadi campaign terpisah atau digunakan bersama dengan hashtag challenge. Boleh next. Nah, pro-nya itu populer di kalangan pengguna, menghasilkan engagement yang lebih tinggi, cocok untuk meningkatkan popularitas brand. Terus ada kelompok demografi muda seperti mereka dapat melengkapi dengan hashtag challenge. Terus kontranya mungkin perlu melibatkan influencer untuk meningkatkan popularitas. Buat contohnya sendiri bisa tolong diputar ya videonya. Oke, boleh di next.
Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ibu, ini dibuka sesi tanya jawab apa gimana? Iya, dibuka sesi tanya jawab. Oke. Silakan. Buat selanjutnya, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Kalau tidak raise hand boleh ketik di kolom chat ya. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, saya mau bertanya untuk yang melakukan presentasi hari ini. Tadi sepertinya saya perhatikan belum ada TikTok Live ya masuk ya. Karena sebenarnya TikTok Live itu kan ada yang berbayar dan juga menghasilkan uang ya. Mungkin tadi kalau misalnya asumsi saya ketika sosial media berbayar itu ada beberapa contoh juga dari yang lain, tetapi kalau misalnya memang mau fokus, bagus di salah satunya seperti ini kan TikTok ya. Mungkin boleh stop screen dulu ya, biar saya bisa lihat teman-teman yang lain. Ya, untuk eh, untuk yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada masukan, boleh, atau tadi kan selain TikTok, adakah contoh lain sosial media berbayar? Apa saja mungkin bisa disebutkan? Ada yang mau membantu komentar? Ibu ada Instagram, ada IG Ads, YouTube juga bisa Ibu. Oke. Terus kalau Twitter sama yang Facebook juga bisa. Kalau Twitter kemungkinan lebih besar di TikTok sih Bu. Sekarang yang lagi hype makanya kami memilih TikTok. Ya, good. Nggak apa-apa. Nah, kalau untuk TikTok Live sendiri, bagaimana menurut teman-teman? Apakah TikTok Live ada yang berbayar dan menghasilkan? Ibu, saya mau jawab. Ya, silakan. Saya pribadi juga punya all shop di TikTok Shop, Bu. Juga sering jualan di live. Itu pakai yang mode gratis. Itu cuma dengan modal bikin judul yang menarik, itu bisa menarik yang scroll-scroll TikTok kan biasanya muncul di FYP orang lagi live. Kayak gitu sih, Bu, paling. Oke. Kalau menurut kamu, ada beberapa, kalau live itu kan suka ada ini ya, mendapatkan uangnya selain penjualan dari mana? Kan banyak tuh yang bilang tap-tap layar, terus kasih gitu ya. Ya, Dari itu Bu, saya juga kan kalau yang live itu saya di akun bisnis. Kalau misalkan di akun pribadi saya buat video konten gitu. Waktu itu pas masih ada TikTok Shop itu masuk ke pembelian dari video keranjang kuning. Itu bisa Oke. jadi TikTok Ads juga. Kalau di live-nya, kan pernah teman-teman lihat ada yang tap-tap kasih hadiah virtual? Gift. Ya, gift ya. Gift virtual itu juga menghasilkan ya. Bisa dapat uang juga dari situ. Ada juga kalau kalau tadi dukungan konten itu sudah pasti ya kalau misalnya kita ini kontennya jadi engagementnya bagus. Nah, bagaimana dengan gift? Menurut eh, kelompok satu seperti apa?
Terkadang orang berani bayar atau bayar lebih ya untuk agar bisa dapat gift-gift. Apakah gift itu bisa diuangkan? Bisa, Ibu. Jadi tergantung gift yang dikasih sama user dari TikTok. Cairnya itu langsung ke bank TikTok-nya itu sendiri yang kehubung. Iya, Tapi jangka waktunya itu bisa harus nunggu hamin seminggu. ya betul ya. Ya, jadi mendapatkan uang dari TikTok itu bisa TikTok Live berbayar juga bisa. Kalau tadi misalnya gratisan juga bisa. Dia pokoknya ngasih kesempatan kepada teman-teman yang live di TikTok untuk kalau misalnya kita nonton gitu ya, mungkin boleh nanti Putri di-share ke teman-temannya atau mungkin di status atau apa kalau sedang live gitu, sehingga nanti kita bisa juga memberikan engagement ya, karena nanti si analitiknya itu melihat kita sejauh mana kita mendapat banyak perhatian dari pemirsa ya. Kalau di sini karena siaran langsung itu bagaimana misalnya mungkin tap layar dapat dapat apa namanya tadi ya virtual gift itu, padahal tuh penonton itu sebenarnya ngasih virtual gift itu dia beli koin ya, beli koin dengan berbayar gitu ya koinnya, tapi dia bagi-bagi kepada orang-orang yang live. Nah sebaliknya, nah yang live itu juga akan dapat uang secara langsung ketika virtual gift-nya tadi ditukar ya, gitu ya. Sudah pernah ini mencoba ya, Putri ya? Udah, Ibu, tapi kalau buat gift sendiri saya belum pernah dicairin. Pernah dicairin ya, iyalah ditumpuk aja lagi nggak terlalu banyak juga sebenarnya kalau bener-bener aktif banget gitu ya, terus memang luar biasa ininya baru bisa ya. Karena dia kan berupa koin ya, koin-koin mata uang virtual gitu ibaratnya. Itu yang dibeli sama penonton lalu digunakan untuk eh, apa tadi memberikan gift kepada kita, dan itu nanti bisa ditukar dengan uang yang sebenarnya gitu. Itu juga termasuk ya di, kalau tadi sih bagusnya dimasukkan juga ke dalam makalah, sehingga ini merupakan salah satu ini juga gitu, bagian dari TikTok Live ini, bagian dari eh, TikTok ini ya, bagaimana menggunakan TikTok. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, boleh, terkait dengan TikTok. Ini saya sudah share akun TikTok saya. Teman-teman boleh nanti kalau yang sudah punya akun, boleh di like, nanti saya subscribe, saya follow back. Jadi jangan terpikir kalau sebagian besar orang-orang, ya, terutama bukan milenial ya, mereka berpikir bahwa isinya TikTok itu hanya apa ya, joget-joget melulu ya, tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi kita bisa juga menggunakan akun TikTok untuk marketing, untuk berjualan, juga untuk branding tentunya, branding diri, sehingga kalau yang nanti mungkin bicara personal branding untuk sosial media, bisa juga nanti menggunakan TikTok, ternyata manfaat personal branding, baik itu di dalam sosial media apapun, itu bisa mempercepat ya, mempercepat personal branding jika teman-teman memang niatnya untuk personal branding. Oke, silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai, paham semua ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa paham, tadi teman-teman kalian sudah membuat makalah dengan baik dan sudah mempresentasikannya juga dengan jelas. Bagaimana itu tadi contoh dari sosial media berbayar. Kalau dalam kali ini diambil contoh TikTok,
Kenapa TikTok? Tadi karena alasannya memang TikTok sedang trending saat ini ya. Tadi juga teman kalian mengatakan bahwa milih TikTok karena konten-kontennya juga orang-orang ketika bikin konten untuk TikTok itu sudah benar-benar niat ya. Sebenarnya kalau kita bikin video itu video ini ya virtual video vertikal ya. Kalau di handphone itu bisa kita manfaatkan untuk berbagai berbagai sosial media. Jadi kalau bikin itu dibikin yang terutama untuk iklan, dibikin yang untuk semuanya gitu ya, untuk semuanya. Jadi dibikin umum, kontennya juga dibikin umum, terus dengan durasi yang sama mungkin 60 detik atau maksimal mungkin berapa menit ya, 2 atau 3 menit maksimal, atau beberapa detik dibuat, itu bisa dijadikan untuk konten beberapa sosial media. Jadi sayang kalau hanya di-share ke TikTok aja. Bisa di TikTok, bisa juga nanti di Reel-nya IG, atau mau story-nya IG juga bisa, atau untuk Facebook juga bisa, Facebook Live, atau untuk YouTube Short juga bisa. Jadi nanti ketika teman-teman bikin, sebaiknya di-share di berbagai media tersebut. Sehingga ibaratnya kita sekali bikin, manfaatnya bisa untuk semua. Kalau untuk tadi menentukan anggaran, target, format iklan itu mungkin mirip-mirip ya, sama ya, seperti yang lainnya. Tapi saya rasa di TikTok ini justru karena penggunanya juga sudah sangat banyak, tentunya untuk penontonnya juga sangat banyak gitu. Kalau saya lihat sendiri TikTok punya saya gitu ya, itu saya juga sampai nggak nyangka sampai sekian ribu yang lihat gitu ya. Itu sebenarnya FYP begitu saja gitu. Padahal saya pikir konten saya tuh nggak terlalu yang sampai menarik perhatian atau bagaimana gitu ya. Tapi memang saking banyaknya peminat TikTok, sehingga video yang kita buat itu bisa saja ini ya FYP terus ya. Untuk optimasi TikTok juga mungkin ada gitu ya. Kalau misalnya memang ini tadi bisa dimasukkan juga, mungkin bagus juga bagaimana agar FYP si TikToknya gitu itu sebenarnya ada materi khusus sendiri. Mungkin bisa kalau dipelatihin itu bisa 2 atau 3 hari khusus untuk TikTok ini, bagaimana mulai dari menentukan bagaimana membuat video kontennya, bagaimana kita menguploadnya, dan bagaimana kita menggunakan hashtag bahkan kata-kata ya. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri belum terlalu maksimal ke sana ya, karena waktunya juga mungkin beberapa template-template yang mungkin saya buat ketika memang di waktu senggang gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang punya waktu luang bisa juga memanfaatkan ini, baik itu untuk konten-konten tapi pribadi atau konten-konten apapun, karena memang kita juga tidak pungkiri bahwa sosial media itu bisa menghasilkan uang tanpa kita berjualan di dalamnya. Dengan upload konten saja sudah bisa. Dan mungkin kalau untuk personal branding, kalian bisa menampakkan kaliannya, tetapi kalau bagi teman-teman yang introvert juga bisa juga tanpa harus memunculkan kaliannya, bisa dengan tulisan, gambar. Kalau suara bisa langsung mau pakai suara kalian bisa, tetapi kalaupun tidak, sekarang kan ada aplikasi, ada Miss Google ya, Uncle Google yang suaranya juga bisa dipakai untuk menggantikan suara kita.
Mohon Gitu ya. maaf Ibu, izin Yap, motong. yap. Ternyata di Gimana Ibu? kelas A dan B ini jam 10 ada kelas Ibu di digital Jam marketing. 10? Iya, sekarang Oh ada. gitu. Oke. Jadi mungkin untuk Oke, baik. kelompok 3 bagaimana Ibu? Apakah nanti di-record, di-upload di Enggak. YouTube itu? Kelompok 3 dan 4 kan nanti minggu depan masih ada kelas nggak? Apa terakhir Masih pekan ini? ada. Ya, Minggu berarti besok minggu terakhir depan. sebelum UAS Ibu. Ya, minggu depan aja ya. Ini kan ada berapa kelompok? 3 kan? Masih ada 4 lagi. Oh, berarti 4 lagi. Oke. Kalau untuk pertemuan udah benar belum? Ini, Ian. Sudah Kan Ibu, kemarin 2 lagi. sudah benar ya, 2 Ya, lagi. 1 pertemuan dan UAS ya. betul. Oke. Boleh nanti di-upload atau diberikan ke saya juga nggak apa-apa deh, kan sudah ada ya. Ya. Nanti presentasinya boleh presentasinya di-upload dan ditaruh di ini ya, di Google ya. Di Google Drive ya, Google Drive Boleh yang Ibu. ada. Jadi nanti direkam, ditaruh di Google Drive, sama di-upload juga. Nah, tapi untuk minggu depan itu tetap dibuat presentasi secara ininya, videonya. Tetapi nanti untuk minggu depan tinggal diskusinya gitu ya. Diskusi berarti minggu depan tidak banyak bahasan, yang akan diskusi itu aja sama persiapan untuk UAS. Jadi kemungkinan tugas UAS akan saya berikan di minggu depan dan dikumpulkan bertepatan di hari UASnya gitu ya. Berarti untuk 4 kelompok terakhir di-record aja Ibu. Yes, di-record, nanti masukin ke Drive sama di-upload. Nanti Oke, baik. linknya dikasih ke saya ya. Nanti saya juga izin masukin itunya ke YouTube saya juga nanti. Ibu, baik. Tugas kalian. Oke, thank you semua. Berarti mohon maaf, saya tadi tidak tahu kalau ada kelas yang jam 10 ada yang masuk kelas. Berarti kita tutup saja mungkin ya semuanya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas 2 kelompok tadi yang presentasi hari ini. Saya berikan appreciate atas makalah yang dibuat, presentasi yang dibuat, serta apa yang sudah kalian presentasikan. Dan untuk yang tidak ikut presentasi hari ini, tetapi sudah membuat atau ada yang juga tidak ikut membuat, juga tidak presentasi, mungkin nanti bisa dilaporkan kepada saya. Gitu ya. Minta tolong ya Mas Ian ya. Oke, thank you Baik, untuk semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih izin Ibu. live ya. Terima Ya, kasih, terima Bu. kasih.